Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Anda bertanya Alkitab menjawab, masuk episode 144 dari 0823 1365 8 dan seterusnya. Salam Pak Erastus yang terkasih, terima kasih atas pertanyaan saya sebelumnya yang sudah dijawab. Masih banyak pertanyaan yang antri di benak saya Pak, tapi satu-satu akan saya ajukan. Terima kasih juga sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kebenaran. Banyak jiwa yang mengenal kebenaran dan diubahkan. Saya sangat terberkati lewat khotbah-khotbah Bapak yang saya dengar selalu Pak. Awal rumah tangga dengan suami saya buat dosa dengan merebut suami orang. Tapi sekarang saya bertobat dengan terima Yesus. Saya juga melayani di gereja saya sekarang kehidupan rumah tangga kami banyak mengalami masalah. Khusus keuangan kami yang selalu kekurangan. Suami yang akhir-akhir ini tambah egois, sering emosi, nggak jelas, malas untuk kerja. Sering kita akhirnya hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bayar-bayar tanggungan kami. Kadang secara manusia saya nggak kuat Pak. Ya pengen rasanya pulang ke rumah orang tua biar suami berpikir dia punya tanggung jawab untuk keluarganya. Tapi kadang suara hati saya melarang untuk pergi, gimana saya harus bersikap Pak. Kalau saya tegur ujung-ujungnya kami bertengkar. Saya tidak mau gara-gara uang kami ribut, mohon pencerahannya Pak. Apa keadaan kami karena dosa kami di masa lalu, sehingga kami harus bayar harga. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Tim Truth ID. Nah, ini ibu ya, dosa masa lalu pasti punya akibat. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang selalu menghukum. Karena masalah atau dosa masa lalu Tuhan membuat kita sengsara terus. Tidak. Kesalahan pasti ada ganjarannya. Tetapi bukan berarti lalu Tuhan akan menghukum kita terus-menerus dan membuat kita susah. Kalau kita menyadari salah kita minta ampun, ya, Tuhan pasti mengampuni dan melupakan. Saya kira setelah sekian tahun Anda menyadari kesalahan dan minta ampun dan Anda menjalani hidup kekristenan, kesulitan yang Anda alami itu bukan lagi kesalahan masa lalu, tetapi kesalahan dan kurang bertanggung jawabnya hari ini. Walaupun mungkin juga masih ada peran kesalahan masa lalu. Tapi kesalahan masa lalu jangan terus-menerus dipandang sebagai satu kesalahan yang mendatangkan hukuman panjang. Sekarang sudah menjadi anak Allah. Harus mulai mengubah diri, karakter, watak. Di dalamnya termasuk tanggung jawab, rajin bekerja, pola makan, pola hidup yang baik. Persoalan yang Anda hadapi rasanya tidak habis-habis atau tidak putus-putus, saya mengerti. Bagaimana menyelesaikan keadaan seperti ini? Kepada semua saudara yang ikut mendengar sesi Anda bertanya, Alkitab menjawab ini. Harus diingat tidak semua masalah itu selalu selesai sesuai dengan skenario kita. Dan tidak selalu kesulitan kita selesai seperti yang kita ingini atau kita mau. Sering kita harus menjalani hidup dengan mata tertutup. Artinya kita tidak usah memikir nanti bagaimana jadi apa. Jalani dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jangan menskenario. Sebab kalau ibu menskenario, ibu pengen pulang, ibu pengen merubah keadaan.
Kalau keadaan belum berubah sesuai dengan yang kita ingini, kita yang harus berubah terus. Jadi jurus yang harus dimiliki, langkah yang harus kita lakukan adalah bisa dilewati. Dari hari ke hari bisa dilewati. Jangan berkata sampai kapan begini. Dan juga jangan berkata aku tidak tahan lagi. Jalani saja. Kalau kita tidak bisa mengubah keadaan, Tuhan yang akan mengubah pada waktunya. Jangan berikhtiar pulang ke rumah yang nanti belum tentu juga membuat keadaan membaik. Jangan menskenario dan menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Kepada ibu ini saran saya adalah tetap bersama suami, jalani dari hari ke hari. Fokus kepada pelayanan, maksud saya fokus kepada pemberitaan firman Tuhan Truth ID, sementara terus belajar untuk bertanggung jawab. Ya, bekerja keras, pola makan, pola hidup yang baik, dan tetap ya berjuang untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Tuhan pasti buka jalan. Oke, puji Tuhan. Dari 0822, 20, 11 dan seterusnya, dari seorang bapak usia 65 tahun di Semarang. Salam Pak Era, saya belajar mengenal Tuhan Yesus sejak SD kelas 4 atau kelas 5 sampai sekarang umur 65 tahun. Saya baptis tahun 1984, hampir setiap hari saya mendengar firman Tuhan dari Bapak dan terberkati. Thanks. Saya beberapa kali pernah jadi majelis gereja, tetapi mengapa iman saya tidak bertumbuh? Saya takut mati, merasa belum siap, hidup saya belum benar dan belum berbuat apa-apa bagi Tuhan. 2. Saat ini saya masih pengen aktif seperti sebelumnya. Paduan suara, organis dalam kebaktian, ikut kontribusi, terus dalam menyelenggarakan kematian. Saya masih mengurus komisi peralinan atau pelayanan kematian. Melayani tapi sudah kurang fit, kegiatan sedikit saja, ngos-ngosan. Mohon petunjuk arahan pencerahan agar iman saya berkembang dan tidak takut dipanggil pulang ke rumah Bapak. Dan apa yang harus saya lakukan di 65 tahun ini, di usia 65 tahun ini. Saya kira dengan kesadaran seperti ini, Bapak tidak masuk neraka. Tetapi saya tidak tahu apakah Bapak masuk anggota keluarga kerajaan atau hanya anggota masyarakat. Dengan kesadaran ini Bapak masih punya kans untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jangan muluk-muluk melayani Tuhan di gereja dulu. Ya, itu bukan hal prinsip. Yang prinsip adalah kita memiliki karakter atau watak yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Itu yang paling prinsip. Jadi yang Bapak lakukan sekarang adalah mendengarkan khotbah saya, Truth ID. Setiap hari jangan lupa 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Sampai kita memiliki naluri itu naluri surgawi. Sampai kita menghayati dunia bukan rumah kita. Sampai kita menghayati tidak ada yang kita tunggu lagi di bumi ini. Tidak ada yang kita nantikan. Dan seiring dengan itu kita akan makin bersih. Hidup kita makin kudus. Pikiran kudus, perkataan kudus, perbuatan kita kudus. Ya, lakukan itu. Ya, di sisa umur Bapak, cari Tuhan saja. Dan saya, oleh pertolongan Roh Kudus akan membimbing Bapak melalui Truth ID. Oke. 0878 53 341 dan seterusnya. Salam Pak, saya mau bertanya. Suami saya baru meninggal 2 bulan. Baru meninggal. 2 bulan kemudian kakak saya juga meninggal. Suami meninggal, 2 bulan kemudian kakaknya juga meninggal. Mereka semua sudah dalam Tuhan. Apakah mereka bisa bertemu dan apakah saling mengenal? Kalau boleh jawabannya dikasih kita pendukungnya. Terima kasih. Pasti mereka ketemu dan mengenal. Lukas pasal 16, kisah mengenai orang kaya dan Lazarus. Ya. Kita bisa melihatnya. Lukas pasal 16 itu, Anda bisa melihat bagaimana orang kaya bisa mengenal Lazarus. Ya. Bahkan dia mengenal juga Abraham. Jadi sangatlah mungkin mereka itu bertemu dan mereka bisa bersama-sama di dalam kerajaan surga tersebut. Jadi jangan ragu-ragu hal ini, ya.
Tuhan akan pasti mempertemukan mereka. Ya. Nah, kalau saudara membaca Lukas pasal yang ke-16, dari ayat 19 sampai ayat 31, perumpamaan mengenai atau gambaran, bukan perumpamaan ya, gambaran tentang Lazarus dan Abraham bisa saling kenal, pasti saling kenal. Dari pria usia 33 tahun, nomor telepon 0856 422 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, puji Tuhan bisa kembali sharing Pak. Pak, saya mau tanya, beberapa bulan yang lalu saya dengar khotbah Bapak tentang Yesus mati 2 kali, tapi dapat pertentangan dari beberapa pendeta di YouTube. Saya bisa memahami Pak dengan mudah, Pak hanya sekedar bahasa mengosongkan diri yang Pak Eras sebut dibunuh Bapak. Jadi tubuh jasmani Yesus dimatiin, dihilangkan, kemudian inkarnasi dalam rahim Maria. Oke, saya dapat memahami dengan simpel. Karena saya pikir Tuhan Yesus itu sudah ada dari sebelum dunia dijadikan. Karena di Alkitab, dari kitab Kejadian, Tuhan sebut, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Segambar dan serupa dengan kita berarti sudah ada sosok contoh manusia Yesus ya Pak. Jadi pertanyaannya, Yesus sudah ada dari sebelum dunia dijadikan ya Pak. Kemudian mematikan keilahiannya berarti Bapak juga mati ya. Karena kan Tritunggal. Yang sebenarnya Yesus yang jadi titik center wujud keesaan Tritunggal. Saya potong dulu di sini. Yesus diterminate. Kata dimatikan atau dibunuh kalau kasar diterminate, diakhiri. Rohnya ditaruh dalam rahim Maria. Kalau percaya bahwa Yesus, kalau orang percaya bahwa Yesus sudah eksis pranatal. Bapak beda dengan Yesus. Bapak itu pribadi yang beda dengan Yesus. Bapak nggak ikut mati. Bapaklah yang terus menguasai jagat raya ini karena segala kuasa dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Terus pada mulanya firman-firman itu bersama dengan Allah. Jadi Allah Bapak berarti juga Yesus itu ya Pak? Bukan. Allah itu Bapa, Yesus itu anak. Terus Yesus mengosongkan diri, inkarnasi, melepas keilahiannya, sementara waktu hingga datang waktunya keilahiannya dinyatakan sampai karya penebusan. Kalau waktu Yesus dibaptis ada suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, itu suara mistis keilahian yang bisa jadi Yesus bersuara kan Pak? Enggak, itu suara Bapa, bukan suara Yesus. Namanya Allah kok jadi mesti Yesus diam dibaptis terus rohnya menggandakan diri buat suara dari surga, bisa kan Pak? Nggak bisa. Yesus betul-betul anak Allah yang dilahirkan dari Maria dan Bapak masih eksis sebagai Allah yang esa yang menguasai jagat raya dan mengaturnya. Mustahil enggak Pak? Umpama saya pikir sederhana begitu. Yesus yang juga adalah sebenarnya satu kesatuan Bapa menggandakan diri, menyuarakan suara Bapa. Enggak bisa. Aku udah anggap Pak Eras sesat, enggak kwek. Piye Pak? Ya, yuk kalau berpikir begini namanya unitarianisme. Ya, ini pandangan satu tokoh di masa lalu namanya Sabellianus. Itu unitas, bukan trinitas. Dan itu tidak tepat. Karena Tritunggal itu aslinya gimana toh Pak? Yesus itu ya Bapak, ya Roh Kudus juga ya toh Pak? Enggak. Bapak ya Bapak, anak dan anak ya anak. Pengertian esa harus dipahami dengan benar. Ya. Bukan seperti seperti saudara kita 3 dewa sendiri-sendiri. Oh bukan. Itu namanya Trinitarian. Itu namanya triteisme kalau begitu. Bukan Tritunggal, bukan Trinitas. Triteisme. Kalau 3 Allah. Karena cuma bahas Tritunggal, banyak pendeta-pendeta ayal-ayalan menganggap diri paling benar. Kan Yesus itu wujud dari yang esa ya Pak. Ini kalau soal Tritunggal, saya akan menjelaskan nanti lain waktu. Ya. Tapi saya baca dulu ya di sini. Yang dari dekade Allah Bapa, perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus, kemudian Roh Kudus. Kalau perjanjian lama, Allah Bapa, perjanjian lama, persen perjanjian baru, Yesus.
Kemudian Roh Kudus, ya kan Roh yang membimbing kita, menuntun kita seperti Yesus. Harus seperti Yesus dengan nurani kita. Yang penting Yesus toh Pak. Kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Iya. Karena Bapa tidak kelihatan, maka Yesus sebagai representasinya. Yesus bilangnya di kitab, kalau kita melihat Yesus, kita juga sama melihat Bapa. Begitu kan Pak? Iya. Tapi Bapa tidak kelihatan, representasi pribadi yang lain, bukan pribadi Yesus. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak. Makasih Pak Eras, senang bisa sharing dengan Pak Eras. Yesus mati 2 kali, saya bisa memahami khotbah Bapak itu dan anggap bukan sesat seperti pendeta-pendeta lain tuduhkan. Iyalah. Kalau Yesus yakin pernah ada, kecuali Anda nggak pernah percaya Yesus pernah ada, ya nggak usah, ya pasti nggak setuju. Tapi kalau Anda yakin Yesus pernah eksis, nah kalau hanya rohnya yang dimasukkan, di dalam rahim Maria gimana? Sama seperti manusia waktu hidup ada tubuh, ya. Waktu mati tinggal roh saja. Saya pernah lihat di YouTube, pendeta lain juga pernah bilang kalau kita dalam bahasa aslinya diartikan kita bukan Allah Tritunggal, tapi kita yang dimaksud adalah Allah dan malaikat-malaikatnya dalam sidang parlemen sana istilahnya. Ya bolehlah ya. Namanya sidang ilahi atau mahkamah ilahi. Tapi bebaslah orang memberi pandangan. Tetapi mengenai Tritunggal nanti akan saya jelaskan pada waktu yang khusus dan panjang sekali. Terima kasih. 0821 5492 dan seterusnya, pria usia 49 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, saya penggemar suara kebenaran sudah 10 tahun lebih. Harapan saya Pak Pendeta kalau bisa kalau khotbah tetap menggunakan tulisan di whiteboard dan sisipan lagu di saat khotbah. Soalnya akhir-akhir ini saya perhatikan Bapak jarang menggunakan whiteboard dan sisipan lagu. Dengan tulisan di whiteboard dan lagu sangat membantu ingatan tentang khotbah Bapak. Terima kasih untuk masukan ini. Saya sangat concern, saya sangat memperhatikan, saya menyambutnya positif. Terima kasih. Ada staf saya di sini, tolong ingatkan saya. 0813 6468 8 dan seterusnya. Salam Pak Erastus terkasih. Izin bertanya mengenai surat Rasul Paulus di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Di ayat 9 dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik apa ya Pak? Masih ayat 9 dikatakan kita akan menuai. Menuai apa ya Pak? Lalu di ayat 10 ada ajakan untuk berbuat baik kepada semua orang selama masih ada kesempatan. Apa maksudnya Pak? Apa nasihat Pak Eras bagi saya merespon surat Rasul Paulus ini? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Oke. Kepada penulis SMS ini 0813 6468 dan seterusnya. Saya kirakan Anda orang baik. Saya kira Anda orang baik. Menurut dugaan saya, Anda ini orang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, artinya standarnya seperti standar yang Yesus ajarkan. Apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah. Jadi, kita kan manusia seperti orang lain manusia. Kita tahu apa yang kita suka orang perbuat kepada kita. Kita juga buat untuk orang lain. Tetapi jangan lupa bahwa Galatia ini untuk jemaat Tuhan. Ya, tentu jemaat yang sudah mengerti bagaimana mengasihi diri sendiri dengan benar. Orang yang mengasihi diri sendiri secara salah, memuaskan dirinya dengan ekstrimnya ya, dengan minuman keras, narkoba. Apakah dia juga mengasihi orang dengan memberi narkoba atau minuman keras? Tentu bukan. Orang yang mengasihi diri sendiri dengan benar, seperti Allah mengasihi dirinya. Bagaimana Allah mengasihi dirinya? Bagaimana dirinya diubahkan menjadi manusia sesuai kehendak Allah supaya layak masuk kerajaan surga. Ya, tentu orang yang mengasihi diri sendiri dengan benar, yang bisa mengasihi orang lain juga bisa benar. Hanya orang yang bisa mengasihi diri sendiri dengan benar bisa mengasihi orang lain dengan benar, karena standar mengasihi orang lain harus mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi diri sendiri secara benar. Nah, bagaimana kita berbuat baik? Tentu semua perbuatan baik itu nanti bermuara pada keselamatan jiwa.
Tetapi kan kita tidak bisa membuat orang mendengar firman kalau dia buta huruf. Kita tidak bisa membagi firman kalau orang itu tidak melihat kebaikan kita. Karena kebaikan kita itu bukti nyata dari Injil yang kita peragakan. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, artinya berbuatlah apa yang mendatangkan keselamatan bagi orang. Dimulai dari sikap kita yang tidak melukai, tidak merugikan, tidak menyakiti. Apa itu Pak? Apapun. Apa itu Pak? Apapun. Kita akan menuai, artinya yang pertama kita juga bisa menuai kebaikan di bumi ini. Kita berbuat baik kepada orang, orang juga bisa berbuat kepada kita. Bahkan kepada orang-orang sekitar kita, bahkan kepada anak kita, anak cucu kita. Kita berbuat baik kepada orang, orang itu bisa berbuat baik juga kepada kita, bahkan kepada orang di sekitar kita. Kepada anak-anak kita. Ya, saya berbuat baik kepada satpam, kepada penjaga parkir di satu gedung. Lalu satu kali mobil jemaat ya ditabrak oleh orang yang sedang parkir. Wah, tukang parkir berkata ini gerejanya Pak Eras. Nah, ya saya tidak bermaksud menunjukkan yang saya baik ya. Tetapi kita berbuat baik, orang itu bisa berbuat baik pada kita, bahkan kepada jemaat yang kita layani. Nah, kita akan menuai di situ. Tapi itu bukan tuaian yang penting buat kita. Kita berbuat baik, orang membalas kejahatan pun kita juga tidak akan marah. Tapi kita akan menuai di kekekalan. Ya, paling tidak, Tuhan akan berkata, ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Paling tidak itu menuainya. Dan menuai yang paling menyenangkan sejak di bumi, menyukakan hati Allah. Ya, menyukakan hati Allah. Ayat 10, ada ajakan untuk berbuat baik kepada semua orang selama masih ada kesempatan. Ya, semua orang. Bukan hanya kepada orang-orang non-Kristen. Bukan hanya kepada orang Kristen maksud saya. Orang non-Kristen juga kita harus berbuat baik. Tuhan pasti akan mengirimkan Lazarus dalam hidup kita. Seorang Lazarus yang saudara layani akan membuat Allah mempercayakan Lazarus yang lain. Oke. Apa nasihat Pak Eras bagi saya meresponi surat Paulus ini? Lakukan. Teladani hidup Paulus. Saya kalau membaca surat Paulus, sering saya tergetar. Pria ini betul-betul manusia Allah yang meneladani gurunya Tuhan Yesus. Yang harus saya juga teladani. Puji Tuhan. Terima kasih Pak atas jawabannya dan nasihatnya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Eras. Oke, thank you. 08951267 dan seterusnya dari seorang pria Bogor. Yesaya pasal 64 ayat 6 terjemahan baru. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Salam Bapak Erastus, tolong bantu konteksnya apa ya Yesaya perbuatan seperti kain kotor itu. Kalau kita membaca Alkitab, kain kotor yang dimaksud sebenarnya kain untuk mengelap menstruasi. Jadi kotor sekali ya. Ini harus dipahami saudaraku ya. Dan itu ditulis oleh Yesaya. Ya. Tulisan Yesaya ini sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Ya. Abad ke-7, ke-8 sebelum Masehi. Ya. Pada saat mana Israel runtuh di tangan kerajaan Asyur dan Yehuda di ujung tanduk menghadapi ancaman Babel juga di tahun 586 sebelum Masehi runtuh. Jadi lihat konteksnya. Zaman itu bangsa Israel memang memberontak kepada Allah. Tidak dengar-dengaran. Penguasa atau rajanya pun juga fasik hidupnya. Maka Allah akan menghukum mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Bahkan kebaikannya pun masih kotor juga. Jadi konteksnya itu masyarakat Israel zaman Yesaya.
Ini tidak boleh dikenakan untuk semua orang. Nah, banyak teolog yang menjadikan ini ayat dikenakan untuk semua orang. Terutama teolog-teolog yang mengatakan bahwa Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa, bahwa manusia yang berdosa tidak bisa meresponi anugerah Allah kecuali Allah yang menunjuk dan menentukan dia masuk surga. Nah, ini agak rumit. Tetapi saya mau tegaskan bahwa ini hanya untuk Israel zaman Yesaya. Kebaikannya pun, kebaikannya saja seperti kain kotor, apalagi kejahatannya. Tetapi jangan dikenakan semua orang dong. Ayub tidak dikatakan kebaikan seperti kain kotor loh. No juga loh. Yusuf juga tidak dikatakan kebaikan seperti kain kotor loh. Bahkan Daud sendiri, walaupun tidak sempurna, Allah katakan hatinya berkenan. Jadi konteksnya ini masyarakat Israel zaman Yesaya. Jangan dikenakan untuk semua orang. Nah, kalau sampai dikenakan semua orang, pasti itu salah. Pasti doktrin yang dibangunnya keliru. Loh, kok tidak tahu konteksnya? Ya? Nah, orang karena mau membela doktrinnya, main comot ayat Alkitab, jadi membabi buta. Dan itu salah. Banyak tokoh-tokoh iman perjanjian lama, bukan orang-orang yang kebaikan seperti kain kotor loh. Ini masyarakat Israel zaman Yesaya, kebaikannya saja seperti kain untuk melap menstruasi. Ini kan satu hal yang tragis, saudaraku. Makanya, tolong kita itu kalau membaca Alkitab itu strict di konteks. Jangan keluar dari konteks. Nah, banyak teolog-teolog itu, saudara, ya, banyak teolog-teolog itu ngakunya back to the Bible, tapi tidak back to the Bible. Ngakunya, ayo kita back to the Bible. Padahal yang dipikirkan pandangan teolog masa lalu bukan Alkitab. Dan untuk membela teolog-teolog masa lalu itulah, kemudian mereka memaksakan pandangannya sampai ayat yang tadi itu dalam Yesaya pasal 64 ini, ayat 6, secara membabi buta dikenakan untuk semua orang. Dan itu benar-benar salah. Ya. Jadi keliru. Ya. Kasihan, saudara. Saya lihat orang-orang ini kenapa jadi begini. Gitu. Kalau kita membaca konteksnya jelas sekali bahwa Yesaya ini, saudaraku, harus dipahami dengan benar. Kalau tidak dipahami dengan benar ya salah. Oke, saya teruskan, saudara. Saya kira cukup jelas ya. 0812 8257 dan seterusnya, wanita usia 39 tahun dari Jakarta. Selamat malam Pak Era, saya ikut pengajaran Pak Era sejak tahun 2006, waktu masih di Duta Merlin, pindah ke Roxy Square. Lalu sampai sekarang saya beribadah di MAG. Saya berterima kasih Bapak sudah sangat mengubah semua pola pikir saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah mempertemukan saya dengan pengajaran Bapak. Pak, saya ingin menanyakan mengenai anak saya. Usia anak saya saat ini 13 tahun, menginjak masa remaja. Dia sangat tertarik dengan politik. Dia jago sekali sejarah dunia dan kisah-kisah sejarah perjuangan Indonesia. Dia sampai cita-cita ingin jadi presiden kekuasaan absolut. Setiap hari bicaranya sudah kayak tokoh-tokoh politik di TV itulah Pak. Dia sampai menulis buku semua pemikiran-pemikiran dia untuk Indonesia di masa depan. Ideologi-ideologi yang dia pahami semua kadang-kadang sampai saya nggak bisa mengerti. Saya agak khawatir Pak karena dia sangat mengidolakan tokoh-tokoh dunia yang rata-rata tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh antagonis dalam sejarah dunia. Tapi dia selalu bilang tokoh itu terlihat jahat karena orang menulisnya seperti itu. Sebenarnya banyak nilai-nilai baik dan positif yang bisa ditiru. Saya berulang kali bilang ke dia, Mbok yo, idolamu Tuhan Yesus saja. Dia salah satu tokoh yang patut dicontoh. Pak, bagaimana itu ya cara membimbing dia?
Saya takut dia jadi pemberontak kemudian hari karena ideologinya semua agak bertentangan dengan yang sudah kita pahami selama ini. Ya. Ini anaknya laki atau perempuan, saya belum jelas ini. Menurut dia, mama dan papa selama ini sudah terlalu dibungkam oleh Orde Baru sampai berpikiran kalau dia mahasiswa dia akan bikin revolusi untuk Indonesia. Saya takut, Pak. Tiap malam saya berdoa buat dia. Saya nggak bisa membendung ketertarikannya di bidang politik. Khususnya dia sangat ingin membuat Indonesia katanya harus bisa menguasai dunia. Kadang saya berpikir ini kok jadi agak-agak nggak waras ya, Pak. Maaf kasar ngomongnya. Karena bagi saya masih kelas 1 SMP kok mikirnya sudah masalah negara. Tiap hari bacaan dia tentang ideologi sampai dia tahu tentang apa itu global elite, penguasa dunia, dan dia sangat menantang paham kapitalisme. Saya ngeri, Pak. Takut anak saya nanti malah terhilang dengan pemahaman dia yang kadang sulit saya pahami. Dia mempercayai bumi ini datar, bukan bulat. Bulat itu hanya akal-akalan global elite. Karena katanya kalau Tuhan Yesus datang seluruh dunia bisa melihat. Kalau bumi bulat semua manusia nggak bisa lihat. Jadi yang benar bumi itu datar dan ada tulisan di Alkitab mengatakan kabarkanlah Injil sampai ke ujung bumi. Kalau bumi bulat tak ada ujungnya. Ya bumi bulat ujungnya itu saudaraku, ini saya potong dulu ya. Bumi bulat ujungnya di mana kita berdiri itu ujung. Jadi dimanapun kita berada kita jadi saksi. Sebenarnya benar. Kalau bulat ujungnya di mana seorang berdiri bisa jadi ujung. Jadi jelas bumi datar. Dia sangat kritis, Pak, pintar sekali menjelaskan. Saya dan papanya sangat kewalahan untuk berdebat dengan semua pola pikirnya. Tapi jadi dia dipandang aneh oleh orang-orang sekitarnya. Khususnya guru-guru dan teman-temannya. For your information, dulu dia kecil pernah koma, Pak. Step berulang kali dan sampai koma. Saya dan suami sudah pasrah waktu dia berumur 1 tahun 9 bulan. Dia koma 9 bulan 9 hari 2019. Anak ini bukti mujizat Tuhan dalam keluarga. Maksudnya, waktu tahun itu ya. Tanggal 9 bulan 9 2019 maksudnya ya. Waktu itu dia berumur 1 tahun 9 bulan. Waktu dia koma tanggal 9 bulan 9 2019. Anak ini bukti mujizat Tuhan dalam keluarga kami. Jadi kami merasa dia mungkin ada gift yang Tuhan beri. Saya yakin dia akan dipakai oleh Tuhan. Tapi saya nggak tahu cara mendidik dia bagaimana. Saya sudah kewalahan. Karena anaknya yang bertemperamen, pemarah, suka berkelahi dengan adiknya dan susah diatur. Dia sangat kekeh dengan apa yang dianggap benar. Jadi kadang saya suka takut dengan pemahaman dia. Saya harus bagaimana, Pak? Mohon saran-sarannya. Terima kasih banyak, Pak Eras. Kiranya Bapak diberikan umur panjang agar bisa membantu kami, orang-orang yang sangat membutuhkan Bapak, rohani yang sangat bisa dipercaya seperti Bapak. Aduh. Ini ibu ya. Ibu, usia 39 tahun. Di mana ada tantangan, di situ ada peluang, Bu. Anak ibu ini tantangan, tapi juga bisa menjadi peluang. Tulisan ibu ini membuat saya dikuatkan sebenarnya. Saya itu rindu membuat warrior. Anak-anak muda yang saya latih kebenaran. Kalau ada orang-orang yang bisa dilatih menjadi tentara ISIS, kenapa kita tidak latih anak-anak kita menjadi militan? Bukan untuk menyakiti orang, tapi untuk hidup seperti yang Yesus jalani. Pasti bisa. Usia 13 tahun sudah cakap bicara mengenai politik, membaca buku-buku, berbagai tokoh-tokoh dunia dengan ideologinya. Berarti mestinya anak usia 13 tahun juga bisa belajar firman Tuhan dari suara kebenaran yang saya sampaikan. Ini inspirasi yang sangat bagus. Menghadapi anak seperti ini, saya menyarankan ibu untuk tidak bersikap kasar. Anak ini tidak bisa dikasari. Ya. Anak ini harus diperhatikan dengan kasih. Dan dia harus melihat teladan. Dia ngelawan teladan nggak bisa. Dia bisa lawan perdebatan, tapi tidak bisa lawan teladan baik. Sementara ibu tetap berdoa. Ibu jadi kekasih Tuhan, maka orang yang ibu kasih pun akan ikut dikasih. Walaupun jalan tertutup, seakan-akan tidak mungkin bisa bertobat. Tapi Tuhan akan membuat
anak ibu bisa bertobat. Dalam sejarah gereja ada seorang tokoh bernama Agustinus yang bejat kelakuannya. Ibunya seorang sederhana yang bernama Monica. Monica. Nama yang bagus ya untuk wanita. Monica. Saya beberapa kali beri nama baptis orang Monica. Ini ibunya Agustinus, bapak gereja yang terkenal. Monica. Monica. Ya. Pendetanya, uskupnya mengatakan kepada ibu ini, anak yang selalu didoakan mustahil tidak selamat. Anak yang selalu didoakan mustahil tidak bertobat. Nah, ini saya katakan juga kepada ibu. Anak yang selalu didoakan oleh ibunya mustahil tidak bertobat. Pasti bertobat. Ya. Selamat berjuang, Bu. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di episode yang akan datang.